Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari Jumat yang mulia ini kita masih berada pada rangkaian hari-hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih berada pada bulan haji, bulan Dzulhijjah, salah satu di antara 4 bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita dengan sebuah petunjuk dan perintah yang agung. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Hadirin sekalian sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita tidak lain adalah seorang hamba yang sedang menjalani hari demi hari, menjalani bulan demi bulan. Kita sedang menyelesaikan waktu demi waktu dalam kehidupan kita. Dan pada setiap waktu itu kita dekat dan selalu disertai dengan ujian-ujian di dalam kehidupan. Maka pada setiap desahan nafas kita, pada setiap langkah yang kita langkahkan, pada setiap detik dalam kehidupan kita, tidak lain kita sedang melakoni orang-orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sedang dihadapi oleh adik-adik saya, adik-adik kita mahasiswa setiba hari ini. Berada pada kondisi sedang menempuh ujian akhir semester. Ujian ini hanya merupakan salah satu bentuk contoh saja dari ujian kehidupan umat manusia. Bahkan kita sejak dilahirkan, kemudian dibesarkan, dan mulai menjalani fase-fase pendidikan kita, kita akrab dengan yang namanya ujian. Masuk SD kita diuji, naik level di SD kita diuji. Pada level pendidikan SMP, SMA, bahkan masuk setiba pun kita diuji. Ketika sudah menjadi mahasiswa, kita masih saja diuji dalam kehidupan kita. Dan sebagaimana yang kita ketahui jamaah sekalian, besarnya ujian itu disesuaikan dengan besarnya kualitas orang yang diuji. Soal ujian mahasiswa tidak mungkin diberikan kepada anak SD yang diuji. Bahkan semester 1 soal ujiannya berbeda dengan semester akhir. Level dan tingkat ujian memang ujian adalah salah satu tujuan Allah menciptakan kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, agar dia menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kita yang terbaik amalannya. Maka ujian itu sahabatnya manusia. Ujian adalah teman akrabnya kehidupan. Siapa yang hidup dan bernama manusia, maka dia harus akrab dengan ujian-ujian kehidupannya. Dia harus memperbiasakan dirinya dengan setiap ujian dalam kehidupannya. Allah berfirman, Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Wa nabluukum bil khairi wasyarr fitnah, dan akan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, ujian dan fitnah dalam kehidupanmu. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami, kata Allah, kalian dikembalikan.
Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata tentang ayat ini, bahwa setiap yang bernama manusia, maka dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diuji dengan kenikmatan dan dia akan diuji dengan penderitaan. Dia akan diuji dengan kelapangan dan dia akan diuji dengan kesempitan. Dia akan diuji dengan masa yang luang dan dia diuji dengan masa yang sempit. Dan terkadang dia diuji dengan kemuliaan dan juga diuji dengan kehinaan. Ali bin Abi Talhah meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ayat ini menggambarkan kepada kita setiap manusia akan selalu diuji dengan kebaikan dan keburukan. Setiap manusia akan diuji dengan ketaatan dan kemaksiatan. Bahkan dia diuji dengan hidayah, petunjuk dan kesesatan. Diuji dengan halal dan haram. Diuji dengan kesehatan dan rasa sakit. Apapun kondisi kita jamaah sekalian, kita sebenarnya adalah hamba yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan besarnya ujian itu ditetapkan berdasarkan kualitas seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah ditanya, Ayyun nasi asyaddu bala'an? Siapa di antara manusia yang paling berat cobaan dan ujian hidupnya ya Rasul? Faqal, maka Nabi bersabda, al-anbiya'u fal amthal thummal amthal. Orang yang paling berat cobaannya di dunia ini adalah para nabi dan para rasul, kemudian orang-orang yang semisal dengan mereka, kemudian orang-orang yang semisal dengan mereka. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah menyangka bahwasanya mudahnya hidup kita berarti kita lolos dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menyangka bahwa tidak ada duri di jalanan kita berarti kita tidak berada dalam kondisi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita adalah hamba-hamba yang sedang menempuh ujian-ujian dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala akan melihat siapa di antara kita yang bersabar dengan ujian tersebut dan siapa di antara kita yang berputus asa dari ujian itu. Allah juga akan melihat siapa di antara kita yang bersyukur dan siapa di antara kita yang kufur terhadap ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Apakah serta-merta dengan ujian itu menjatuhkan diri kita di hadapan Allah? Apakah dengan ujian yang terjadi baik dalam keadaan mudah maupun dalam keadaan sulit, baik dalam keadaan kita mulia maupun dalam keadaan kita dihinakan, baik dalam keadaan kita bertakwa maupun dalam keadaan kita bermaksiat, menjadikan kita hamba-hamba yang bertekuk lutut pada kehidupan kita, berputus asa, atau bahkan kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak demikian jamaah sekalian. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang tahu bahwa segala sesuatu di dunia ini telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, termasuk kebahagiaan dan kenikmatan hidupnya, termasuk kesulitan dan penderitaan hidupnya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan dengan tegar berprasangka baik menjalani kehidupan dan ujian-ujian dalam kehidupannya. Orang yang diuji bukan orang yang ingin dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi orang yang diuji adalah orang yang ingin dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ujian. Kalau kita lulus ujian maka kita naik derajatnya. Dan itu merupakan fungsi dari ujian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang tidak gentar menghadapi ujian dalam bentuk apapun. Orang yang bertakwa adalah orang yang yakin bahwa dia adalah orang yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh aku, kata Nabi, terkagum dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, karena seluruh kehidupannya adalah baik bagi dirinya.
Walaysa dzalika illa lil mu'min. Kekaguman ini tidak berlaku, kata Nabi, kecuali hanya kepada orang-orang yang beriman saja dan bertakwa kepada Allah. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan kenikmatan maka dia bersyukur dan itu adalah hal yang baik bagi kehidupannya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Dan kalau dia diberikan musibah dan bencana, dia pun bersabar. Dan itu juga merupakan sesuatu yang baik dalam kehidupannya. Orang yang beriman adalah orang yang yakin dengan kehidupannya. Orang yang beriman adalah orang yang yakin dalam menjalani kehidupan dan ujian-ujian dalam kehidupannya. Karena dia tahu Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi atas problema kehidupan yang dia alami. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah dalam kehidupannya, maka Allah akan mencukupkan kehidupannya. Innallaha balighu amrihi. Dan sesungguhnya Allah telah menyelesaikan, menuntaskan segala urusan-urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Dan Allah telah menetapkan kadar, ketentuan dan ketetapan segala sesuatu di atas dunia ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memudahkan seluruh urusan-urusan kehidupannya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan maafkan kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala-pahalanya. Itulah keyakinan orang-orang yang bertakwa, jemaah sekalian. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang yakin dan berprasangka baik dalam kehidupannya, bahwa tidaklah ujian yang dia lakoni kecuali untuk menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang Allah berikan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidaklah satu musibah maupun bencana terjadi di atas kehidupan seorang hamba atau menimpa di atas permukaan dunia ini illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, kecuali hal itu telah ditetapkan Allah sebelum kejadian itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala. 50,000 sanah qabla an khuliqas samawati wal ard, bahkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan bumi dan langit. Inna dzalika 'ala Allah yasir, karena perbuatan itu adalah sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa jamaah sekalian? Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar supaya kalian tidak terlalu bergembira dengan kenikmatan dan tidak terlalu bersedih dengan musibah dan bencana yang terjadi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan angkuh dalam kehidupannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan ini jemaah sekalian, apapun yang kita lakoni, kita adalah hamba yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berada pada kondisi lapang dan mulia, jangan sangka bahwa kita luput dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang diuji. Dan ketika kita berada pada kondisi jatuh dalam kehidupan ini, sesungguhnya itu juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin melihat siapa di antara kita yang bersabar, siapa di antara kita yang tidak berputus asa, dan siapa di antara kita yang tetap dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dikala kita sedang berada pada titik kemuliaan atau kita sedang berada pada titik kehinaan dalam kehidupan kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanihi
والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما وجل لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وصحبه وإخوانه. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, saya menukil sebuah ungkapan para salaf. Seorang tabi'in Bilal bin Sa'ad rahimahullah berkata, dinukil dalam kitab Sifatus Safwa. Kata beliau, ibadallah, wahai hamba Allah Subhanahu wa taala, i'lamu annakum ta'maluna fi dafi ayyamin qalilin aw fi ayyamin kisarin li ayyamin tuwal. Wahai hamba Allah, bertakwalah kalian dan sesungguhnya ketahuilah bahwa kita ini sedang hidup dan beramal pada hari-hari yang terbatas, hari-hari yang singkat menuju kepada hari-hari yang panjang dalam kehidupan kita selanjutnya. Wa fi dari huznin ila dari na'imin, dan kita sedang berada pada hari-hari, pada negeri kesedihan. Fi dari mansibin wa huznin, dari kesedihan dan penderitaan menuju kepada kampung keselamatan dan keabadian. Maka oleh karena itu jemaah sekalian, kata beliau, panjangkan cita-citamu dan jangan pernah menjadikan dunia ini sebagai akhir dari perjalananmu. Karena sesungguhnya pintu kematian bukanlah akhir dari kehidupan seorang manusia, tetapi pintu kematian adalah awal dari kehidupan manusia yang sangat panjang. Mudah-mudahan dalam kesempatan Jumat yang mulia ini dan pada hari-hari Dzulhijjah yang mulia ini, marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, introspeksi diri kita, menjaga agar kita jangan lengah dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan, dan kemudian kita menjadi hamba-hamba yang lulus dari ujian Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba yang mulia di dunia, dan kita menghadap kepada Allah juga dengan kemuliaan dan menuju kampung keabadian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwati innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qumu ila salatikum rahimakumullah.